Oke, balik lagi di podcast kita yang keempat di TJF Online Ministry. TJF, Thank God it's Friday. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe akun YouTube kita TGF Kota Wisata, sama seperti akun Spotify juga, dan akun Facebook sama akun IG TGF Online Ministry. Jangan lupa di follow ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa? Bingung kan mau ngomongin apa? Lanjutan daripada yang kemarin. Kemarin ngomongin makan ya. Nah, kali ini kayaknya olahraga sih, karena kalian ngerasa nggak sih selama pandemi ini tuh olahraga itu jadi kayak trending topik gitu buat kita. Ya kan? Setuju banget gua. Nah, dan gue sempat baca di artikel di tirto.id. Jadi katanya salah satu e-commerce yang menjual tuh mereka ngadain survei, dan ternyata produk-produk yang mereka jual itu yang paling banyak laku itu dari kategori olahraga. Berarti kan secara nggak langsung udah kelihatan banget nih gara-gara pandemi, dan meningkatnya itu 3 kali lipat. Nggak kayak biasanya 3 kali lipat. Berarti jelas dong gara-gara olahraga. corona kayaknya olahraga jadi meningkat banget gitu. Banyak orang-orang lagi pas pandemi ini tuh olahraga untuk mengisi waktu luang mereka. Nah, mereka juga percaya kalau olahraga itu dapat meningkatkan imun tubuh kita dan dapat membantu kita menghindar dari virus sekarang ini. Gimana menurut kalian? Nah, buat teman-teman nih yang nonton, yang ngedengerin, gimana olahraga itu menurut kalian meningkatkan imun tubuh nggak? Boleh kalian komen di bawah ya. Boleh meningkatkan dong. Gimana nih buat kalian nih? Kalau gue pribadi ya pasti ya olahraga itu menurut gue itu meningkatkan imun tubuh. Tapi nanti kita akan lebih dalam lagi teman-teman di selanjutnya nanti akan dibahas oleh teman-teman kita nanti. Ya bener banget sih, tapi cuman kayak zaman sekarang misalnya di Indonesia tuh kebanyakan orang lebih fokus ke protokol doang. 3M, masker, terus mencuci tangan sama menghindari Bukan jarak. makan. Bukan. Kadang-kadang di situ dilupakan olahraga, ya kan? Kalau di Kobuser kalian dengar podcastnya juga bilang olahraga tuh kurang diperhatikan. Maksudnya harusnya kata dia harusnya jadi duta olahraga dong, ya kan? Supaya masyarakat juga sehat. Jadi menurut gue olahraga tuh terlalu kurang dipandang serius lah untuk meningkatkan imun tubuh. Gitu. Nah, berarti kali ini udah tahu lah, jelas ya, kali ini kita mau ngomongin olahraga ya. Kemarin kita ngomongin makan, sekarang olahraga. Nah, selama karantina nih buat kalian sama teman-teman juga yang nonton atau dengerin, selama corona atau selama pandemi ini ada nggak hal-hal baru yang kalian coba terkait dengan olahraga gitu? Atau mungkin sebenarnya kalian suka nggak sih olahraga gitu? Kalau gue pribadi, gue dari dulu suka olahraga. Sama, gue juga dari dulu suka. Tapi ada perubahan sih dari gue ya. Dulu sebelum corona, gue olahraganya tuh futsal. Tapi sekarang malah berubah jadi ke badminton. Oke. Iya. Pindah ya. Sama. Ya. Waktu SMP gue gila banget futsal sih. Kayak jam istirahat tuh main futsal. Masuk ke tanah Basah-basah gitu. Oke. Cuman dulu juga sama badminton. Jadi kayak futsal, badminton oke lah jangan bareng. Basket ya agak-agak jarang lah. Tapi semakin dewasa kayak ya udahlah fokus aja gitu kan. Biar bagus di satu itu badminton. Nih para ladies gimana nih? Tunggu dulu nih. Seperti ada yang baru. Ini seperti ada yang baru nih kayaknya nih. Seperti ada yang wow. Wow. Nah, mungkin teman-teman yang nonton bisa ngeliat. Penasaran teman-teman mereka yang denger, mungkin tadi sempat ada suaranya sedikit ya, dia berbicara gitu kan. Ya biar nggak penasaran aja, langsung aja dia mau kenalan. Intro dulu. Intro. Kenalan ya. Halo semuanya, nama gue Abigail Astrella. Gue kelas 11. Status paling penting nih statusnya. Pelajar kelas 11. Belajar. Status yang menghubungkan diri dengan Status orang yang lain, hubungan ada gitu, ikatan gitu. dengan ikatan orang lain ada. Ada. Aduh. Oh, Maaf. Padahal udah penasaran mungkin, tapi nggak apa-apa, Bu. Iya. Sikat aja. Selama janur pink belum Janur pink nggak tuh. Aduh. Nah, kalian ya baik lagi lah ke tadi, ini para ladies ini suka nggak olahraga? Kalau kita ini udah pasti Iya, suka cowok olahraga. kita suka. Kadang-kadang kalau cowok nggak olahraga kayaknya nggak gaul ya. nggak keren lah lu, nggak ganteng. Enggak cowok banget ya. Nggak cowok. Gue workout sih ya. Workout terus. Udah, itu aja. Itu aja. Kalau gue pernah nyoba workout, pengen Nyoba, coba sebulan. Baru mau nyoba sebulan. Udah jalan nih 24 hari. Terus Tiba-tiba badannya sakit semua, perutnya sakit. Sakitnya benar-benar dari pagi sampai malam gitu. Oh. Terus emang sebelumnya udah pernah sebelumnya enggak.
Oh. Olahraga di sekolah ya. aja, penjas. Iya, penjas menyusun gitu doang. Oke. Berarti intinya suka olahraga apa enggak nih? Suka. Suka Aja tapi nggak dijalanin. Iya. Biasanya gitu ngomong doang. Gua pengen badan gua kayak Bang Adera gitu kan. Tapi ngomong doang gitu kan. Kerjanya makan, tidur biasa segitu. Nah, nontonnya Bang Andre ibu Bang. Mimpi. Ada nggak sih yang tadinya nggak olahraga sebelum pandemi sekarang jadi suka? Atau kebalikannya, sebelumnya suka sekarang jadi nggak suka? Ladies dulu ya. Gimana Iya. nih? Gue sejujurnya dari dulu tuh sebenarnya udah workout, cuma nggak intens gitu loh. Kayak kalau udah capek, ya udah selesai aja. Mungkin di 30 menit pertama doang udah selesai, ya udah selesai gitu. Karena capek kan dari kuliah, PP gitu kan. Cuma sekarang karena lebih banyak waktu ya mungkin ya Jadi lebih sering. hajar lah. Bisa Ya. Jadi lebih sering. Berarti intensitasnya naik ya. Naik, ya. Gimana kalau Abi? Kalau gue males karena gak ada temen. Oh, nggak ada teman ya. Sendiri di kamar olahraga, males lah. Ini Kenapa excuse nggak coba pertama nih. keluar? Karena sendiri, males. Nah, buat teman-teman. Ini Buat teman-teman. serem langsung aja. Ada yang mau temenin? Iya. Silakan. Jogging bareng. Langsung komen aja, langsung komen Jogging aja. bareng katanya, jogging bareng. Mention aja. Nanti dikasih tahu IG-nya. Kalau gue sih dari dulu suka olahraga ya, dari kecil sih. Kayak orangnya tuh pengen banget di luar gitu, kayak malas banget di rumah, main sepeda, Iya. main bola, terus main badminton gitu kan. Ya memang semakin dewasa kayak kalau terlalu banyak olahraga kan waktu yang lain juga nggak cukup, jadi tetap suka olahraga cuma dibatasin. Sama. Tapi secara personal suka gue. Sama gue juga dari kecil sih. Olahraga tuh dari kecil sampai Nggak ada cerita. pengalaman yang buruk dan gak buruk juga terjadi tuh waktu kecil dari olahraga gitu. Dulu olahraga tuh sering banget sepedaan kan. Nah, gue sama dia nih kan, abang gue nih pernah pengalaman tuh naik sepeda berdua. Ini sepeda Berdua baru maksudnya boncengan? Boncengan. Oh. sepeda gunung poligon gitu, sepeda berkentan. Nah, goncengan kita berdua tuh baru dibeli gitu kan. Saking sana baru beli jadi pakai terus setiap hari main terus kan. Nggak tahu waktu pergi pagi lagi pulang malam gitu kan. Oke. Kalau libur hari Minggu. Nah, ada tuh suatu pengalaman yang menurut kita buruk tapi lucu. Gimana? Jadi gue sama dia goncengan kan, dia yang bawa karena dia lebih jago misalnya bawa sepeda, gue di depan, gue duduk di depan. Duduknya nyamping gini nih. gini, tahu nggak jangan ya, kalau dia kan di nyamping gini kan. Nah, terus ada rumah Pak Haji ya, rumah Pak Haji. Terus ada got, terus ada ini jembatan. Jadi kita tuh mau nyebrangin Iya. satu kali, bukan kali sih, got tapi Got. agak lebar. Oh. Dan got itu dalamnya selutut, cuma Lumpurnya lumpurnya seleher. lumpurnya seleher. Dan di apa itu di got itu ada jembatan ukurannya cuma segini. Cuman dua balok. Dua balok. Dua balok. Kecil banget ya. Ya kecil banget lah, tapi bisa lah dilewatin. Cuma susah banget. Dari jauh, kalau nggak menurut gua kalau sendiri masih bisa dilewatin. Ini berdua boncengan dengan gua lagi begini gitu, lagi duduk di samping. Dari jauh gua bilang, "Pan, Gua ayo, mikir bisa, aneh-aneh. bisa." Gua bilang, "Jangan Pin," gua bilang, "Jangan." Dipaksa bisa. Oke gitu. Dan lagi, aduh bapak. Dia ngambilnya itu bukan dari lurus tapi menyamping. Orang kan Dari- kalau kita kan ngambilnya ancang-ancang dulu. Ancang-ancang nih, lurus sat, gitu, lurus. Lah gua Ini- kagak langsung Nyamping. udah lah, gas aja lah Gas. gitu kan. Masuk pertengahan bagus, pas sampai rumah di ujung ban belakang jatuh. Belakang jatuh dua-duanya. Bener-bener itu air segini, lumpur segini keluar, ini hitam nih semuanya. Bener. Itu Dia jatuhnya tuh dia. mukanya tuh langsung kelumpur gini. Bener, pulang-pulang hitam. Itu di situ langsung nyokap gua langsung sepeda digantung baru boleh langsung digantung. Tapi untungnya ada tamu, gara-gara ada tamu ini jadi alasan buat gue nih buat ngambil sepedanya lagi tuh. Gara-gara ada tamu langsung, "Mah, main sepeda itu sore-sore ya." Kan siang-siangnya pas jatuh tuh sore-sore minta sepedanya lagi. Mama lagi sementara ngomong sama tamunya, jadi nggak pusing. Ya udah Kita alihkan, jadi kita biarkan sampai dia lengah. Baru Jadi kita masuk. saya orang yang jadi tamu itu kami bersyukur banget ada dia. Jadi kita boleh kita ambil gitu kan. Dan kalau Kacau, pengalaman kacau. baiknya, tadi buruknya ya. Kalau baiknya itu baik dan seru itu main bola hujan-hujan. Wih, Itu seru banget. seru banget sih itu. Di mana dulu? Aspal atau di rumah? Lumpur lah, Lumpur. tanah yang Ada rumputnya satu-satu doang, nggak banyak gitu. Ah. Itu seru banget. Mainnya paling itu sore kan, hujan tuh selalu sore waktu itu. Jadi Wah, asik banget sih. seru banget tuh sama dia juga kan, pengalaman gue ya sama dia waktu kecil gitu, main bola hujan-hujanan, pulang-pulang ya nyokap gak bakal marah kan udah tahu, udah jadi kayak rutinitas kan. Kalau hujan main bola hujan-hujan tuh udah paling seru sih.
Kalau gue sih selama pandemi bertambah intensitasnya, gue bertambah. Yang awalnya gue juga suka futsal, suka basket, cuman sekarang tuh jadi lebih olahraga, lebih ke badminton kan, karena sama dia tuh, sama teman-teman juga badminton lebih intens lah. Kenapa lebih intens? Karena kalau dulu tuh harus ngumpul dulu, nentuin waktu apa segala macem. Ayo bro, ujung-ujungnya batal kan gitu. Kalau sekarang tuh enggak, pokoknya seminimal tuh seminggu tuh sekali pasti olahraga. Dan itu pasti main badminton. Jadi itu udah jadi salah satu rutinitas lah. Dan ya perubahannya ada gitu. Jadi yang dulunya gue semakin maju ke depan gitu kan, sekarang udah mulai majunya ke dalam. Udah mulai ke dalam. Gitu. Mundur namanya. Jadi mundur dia kan. Kalian deh, motivasi lu olahraga apa? Motivasi gua cuma satu. Gua pengen ngecilin perut gua waktu itu. Dan gua pengen baju sama celana-celana gua tuh muat lagi. Itu doang motivasi gua. Dan sekarang, alhamdulillah bisa dipakai lagi udah nggak sesak. Iya, setuju. Gua paling gak suka ngeliat tuh bapak tuh yang perutnya gitu. Sedih banget tuh, kayak hidupnya tuh kayak berat di perut gitu. Ya, dia yang berat, tapi kita ngerasa berat ya. Apalagi Dia kalau kayaknya biasa kita. Apalagi kalau main badminton. iya, kelihatan banget kan kalau ngomongin bola net ya, perutnya jatuh dulu gitu. Sebelum Aduh, kita ngerasa kayak, aduh, kasihan banget gitu kan. Terus gue kayak, aduh gue gak mau banget kayak gitu. Apalagi ntar punya anak kan, terus anak gue ngeliat gue kayak gitu kan kayak, enak banget gitu ya. Memang postur badan atau bentuk badan sih perlu dijaga ya. Dan juga apa namanya, olahraga tuh bikin gampang tidur menurut gue. Jadi kayak habis olahraga gitu kan kita capek, pengennya istirahat. Iya. Jadi setelah olahraga tidurnya tuh enak, pules. Pas bangun pagi tuh Nyaman segar. ya, Iya. segar, ya. Kalau nggak olahraga tuh kayak mampet gitu, kayak Iya, aduh, iya. sumpek lah. Kalau kalian apa tuh motivasi olahraga? Kalau gua motivasinya hilangin stres sih. Karena dulu sebelum karantina kan, sebelum ini corona datang kan kuliah tuh di asrama ya kuliahnya. Itu banyak kegiatan lah di sana. Karena asrama banyak kegiatan. Nah, sekarang kan gara-gara karantina jadi sepi, nggak tahu mau ngapain di rumah, cuma di rumah terus. Jadi menurut gua ya olahraga ini jadi satu sarana buat gua hilangin stres gitu. Gua bisa main sama teman-teman walaupun nggak banyak gitu ya main badminton lah, nggak mungkin banyak ya, berbeda kayak dengan main futsal gitu. Ini para ciwi-ciwi ini gimana ciwi-ciwi ini? Kalau gue biar ini sih gak gampang capek aja. Maksudnya biar terbiasa melakukan hal berat gitu. Oke. Ada nggak yang sebelumnya suka olahraga terus tiba-tiba nggak pernah jadi nggak pengen olahraga lagi? Mereka ya. Iya. Kalau gue olahraga loh. sejauh ini awalnya suka olahraga sampai sekarang gue masih suka sama olahraga. Dulu gue olahraga cuy. Dulunya Jangan apa? dulu gue taekwondo. Woi. Hati-hati bang. Terus Hati-hati. kenapa jadi nggak suka? Enggak suka. Kenapa? Bukan nggak suka. Jadi tuh taekwondo nih mau ujiannya hari Sabat. Oh, oke. Gue suka sebenarnya. Dan gue niat mau ngelanjutin. Tapi karena ujiannya hari Sabat, kebanyakan hari Sabat, ya udahlah. Tapi setidaknya udah dapat basicnya udah dapat lah ya. Bahaya yang ngajak jogging bareng, hati-hati deh. Yang berani macam-macam kamu ya. Macam hati-hati deh. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong olahraga nih, kayaknya nggak ada kata lain selain, maksudnya nggak ada, maksudnya ada kata males nggak sih di kamus kalian kalau mau olahraga? Ada. Oh, no gua. Gua no, nggak ada sama sekali. Oh no. Mager itu 1%. Abi ada? Ada. Berapa persen? 99 lah. Oke. Karena tadi gara-gara temen nih. Iya. Kode berat nih. Ayo, kode terus nih katanya. Terus kalau yang beli-beli di online shop gitu, barang-barang berhubungan dengan olahraga, matras ke, resistant band. Matras camping termasuk gak? Enggak. Yang penting kan matras. Iya. Kalau gua ada lah, dulunya waktu badminton kan sama dia. Dulu badminton tuh dia cuma dikasih sama temen cuma punya satu gitu. Akhirnya gue ikut main, seru, jadi wah lebih senang dan akhirnya lebih intensitas naik. Akhirnya gue beli yang awalnya cuma punya satu, sekarang udah punya 5. Wih. Ya intinya kalau untuk ngeluarin duit kayak gitu, kalau istilahnya buat ngeluarin duit tapi untuk menyehatkan sebenarnya nggak jadi masalah. Setuju banget. Biasa aja kalau kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Sama gua scroll dia. Gua setuju aja udah. Bener. Jadi setuju nih kalau olahraga bikin fit nih. Enggak, gua sih ada beda dikit dulu sih. Fokusnya ke sepatu futsal ya, apa-apa mau beli barang sepatu futsal sekarang. Jadi ya kayak dibilang dia raket, gara-gara suka badminton sama sepatu badminton itu. Jadi olahraga bikin fit nih, setuju. Setuju banget. Oke. Oke, sekarang nih buat yang jarang olahraga nih.
Ya, tadi kan diem-diem terus nih. Sekarang gue mau tanya nih sama Abi nih, gimana sih Bi? Kan jarang olahraga ya, katanya tadi 80% ya, kalau dibilang suka sama nggak suka, lebih ke nggak suka 80% katanya. Suka. Suka. Malesnya 80%. Oh malas. Oh gue salah nanggep tadi berarti ya. Malasnya 80%. Oke. Sukanya 100%, malasnya 80%. Iya. Ntar dulu. Udah kan terima aja. Semua udah sih juga. Oke, sekarang gue tanya. Nah, karena malesnya Abi 80%, jadi gimana menurut Abi sekarang? Badannya tuh kayak rasa leluasa atau enggak? Atau rasa lebih sehat apa enggak? Atau lempeng-lempeng aja gitu. Lempeng aja soalnya di rumah. Oh, lempeng-lempeng Bangun aja. tidur langsung kelempeng. Lempeng-lempeng apa tuh, Neng? Biasa aja. Gak ada naik turun. Iya. Biasa aja. Iya. Terus aja. Jalan tol aja terus. Iya. Terus saya kayak dari sini tol Cipali ya lurus. Iya. Iya Pak Nia. Bisa ya? Oke. Bisa ya, bisa tadi ya. Oke. Nah, sekarang buat teman-teman yang suka olahraga, tadi kan yang nggak terlalu suka olahraga, suka tapi males 80%. Dan gitu aku gue. Nggak biar ada yang ngajakin lu olahraga bareng lo, Bi. Biar ada yang Barangkali nanti ada yang ngajak. ngajak. Iya. Nah, sekarang buat yang teman-teman suka olahraga sama nggak males 100%. Ya, gue mau tanya nih sama kalian bertiga. Ada nggak saran buat teman-teman kita yang mungkin baru mau coba olahraga gitu supaya nggak males ke depan? Ajak temen. Oh, Gue udah berat banget ini ya. Iya, emang bener sih. Iya sih, ajak teman. Ajak temen, ajak mama kayak atau papa Oh, gitu ajak maksudnya. Ajak Tapi lebih semangat ajak siapa? Ajak temen. Teman. Ajak dia yang jauh di sana. Ayo, gimana nih menurut kalian nih? Yang biasanya nih yang badmintonas nih yang pingin jadi kawan ya. Kalau gue itu kan kalau ngajak temen itu jangka pendek ya. Gue mau itu dari jangka panjang. Olahraga itu sama kayak investasi. Wes. Jadi lu nggak bisa tuai sekarang, tapi nanti pas itu berhasil atau pas lu ngerasain efeknya, Itu lu bersyukur luar lu biasa. pernah ngambil langkah Iya, pertama iya. lu. Gitu. Wow Jadi, banget ya pas. menurut gua motivasi buat orang-orang yang mau mulai olahraga atau yang mau merekomitmen lagi untuk olahraga, ingat aja olahraga itu investasi. Jadi kayak nanti kalian pas umur udah tua atau pas udah punya anak itu kayak, oh gue bersyukur dulu gue olahraga gitu. Ya. Jadi Setuju badan banget. gue sekarang sehat, gue bisa Nggak perut jatuh duluan. kayak tadi si Raffi bilang gue bisa kayak naik tangga cepet gitu kan. Jadi bisa main badminton jangka panjang. Terus gue tidur juga enak, nyenyak gitu. Jadi lihat jangka panjangnya lah, jangan lihat jangka pendek doang. Ya, aku setuju banget tuh. Nah, menurut abang kita ini Setuju. Setuju sama ini. setuju apa kan? kalau gue Investasi. kalau gue buat newcomer sih ini ya, nggak usah langsung ngeforsir langsung yang hard banget, yang berat banget, nggak usah. Karena pengalaman gue tuh kalau udah langsung kayak pengen, biasanya kan kalau udah ada niat 100% tuh kayak pengen langsung inilah, Gas yang aja iya, lah, yang langsung gitu kan. yang paling lama semuanya diikutin lah. Tapi kan itu hasilnya juga nggak akan maksimal ya, apalagi kalau misalkan kita cuma gitu untuk 2 hari pertama doang. Itu gue ngerasain bersinanya sampai Di sakit awal. perut gue, Di awal. naik turun tangga aja sampai geter gitu, kayak nggak jadi nggak works well gitu. Itu sih dari gue. Oke, nah sekarang, tadi kan saran untuk teman-teman biar nggak malas gitu. Nah, tadi kita harus investasi sama apa tadi? Inventory. Jangan coba yang susah-susah dulu. Coba susah dulu. Jangan Gampang susah-susah, dulu. iya. Nah sekarang gue Enggak. mau tanya. Inventory. Nah sekarang gini, gue tanya sama pengalaman kalian kan selama berolahraga gitu. Gimana sih? Apakah menurut kalian ini olahraga ini meningkatkan imun tubuh apa enggak gitu? Menurut pengalaman kalian masing-masing. Yes, kalau gue yes. Nah, ya karena gini loh, olahraga itu nggak cuma harus kita mau olahraga badminton, futsal, Apapun. apapun. Dengan kita bangun tidur bersihin tempat tidur, kita udah olahraga itu, kita udah bergerak istilahnya gitu kan. Dengan kita nyapu, ngepel di rumah, bantu orang tua, itu sudah Iya, udah bergerak lah. Udah bergerak itu. Nah, Gue kasih contoh nih, gampang. oke. Kita lihat dari fakta aja kenyataan, main bola ada 2 yang kena corona terus cepet banget sembuhnya, Neymar sama Ibrahimovic. Mereka berdua pemain bola, mereka sembuh dalam waktu kurang dari seminggu karena kena corona. Jadi bayangin gara-gara olahraga gitu, suka main bola, corona jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ini bukti ya. Jadi menurut gua bener banget kalau olahraga itu bakal meningkatkan imun tubuh. Ya. Nah, untuk kita yang mau olahraga itu, kalau misalnya kita mau olahraga dan emang olahraga itu meningkatkan imun tubuh kan, dan membantu kita menghindari virus. Nah, kita juga nggak boleh lupa hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita tetap harus memperhatikan
protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, pasti itu. jaga jarak sama orang, jangan ke kerumunan, jangan ke kerumunan kalau mau olahraga. Terus yang kedua, jangan terlalu intens untuk berolahraga. Kalau misalnya kita Jangan intens, terlalu diforsir ya, ya. jangan terlalu diforsir, nanti kita juga jadi lemah. Habis itu yang ketiga, kita juga harus kalau olahraga harus juga dibarengi dengan pola hidup sehat, makan sehat dan juga istirahat yang cukup. Nah, ngomong-ngomong soal pola hidup yang sehat nih, kalian ini pertanyaan buat dari gue aja sih. Biasanya kan ini berhubungan sama enforcer tadi. Emang kalian kalau olahraga maksimal berapa jam? Kalau gue nih, sejauh ini gue main sama teman-teman gue sudah paling maksimal tuh 4 jam. Itu udah paling maksimal. Lama banget. Sehari. Seminggu loh, seminggu. Karena ganti-gantian. Karena kita main ganti-gantian. Itu 4 jam tuh. Karena ya bener lah kalau kita pasti pernah lah kita namanya apalagi udah suka sama satu olahraga kan, wah ini gue suka banget nih, kita push tau-taunya besok apa, izin nggak masuk kan gitu biasanya, sakit inilah sakit itu, gue ngerasain itu, gue pernah ngeforsir itu. Nah kalian gimana, punya pengalaman nggak? Ada gue bersin aja sampai sakit perut. Aduh, Kayak sakit banget di sini gitu, sakit Iya, forsir bener-bener. ya gitu. yang lain gimana kalian pengalamannya? Karena kan gue ikut latihan badminton juga kan, jadi ada latihan tuh dipisah, ada latihan pukulan, latihan fisik. Nah latihan fisik ini ada khususnya namanya latihan kaki. Jadi benar-benar kaki lu yang dilatih kayak lari, sprint. Habis itu lapangan tuh kayak maju mundur ngambil kok. Gitu aja terus diulang-ulang terus. Nah setelah latihan tuh kayak jalan tuh pincang gitu. Sakit betulan, cuma pas main kerasa. Beda banget akhirnya. Kalau gue sih beda, gue karena kan gue tadi bilang kalau gue dari futsal ke badminton. Nah, kan anak muda ini kebanyakan maunya instan, Iya. apa-apa maunya instan. Kayak mie instan. Iya. Kan itu. Buka. Jadi badminton ini, jadi gue harusnya belajar dulu, harus belajar kayak basic-basic. Tapi ini gue maunya instan gitu. Jadi yang baru-baru nyoba main badminton pengen banget nyemes terus gitu kan. Nah, jadi kebawa jadi ya gara-gara suka nyemes itu pertama kali main, ya akhirnya sempat drop 2 harian, ini sakit belakang, sakit jadi ya gara-gara terlalu berlebihan lah, istilahnya memaksakan. Harusnya belajar dulu basic-basicnya tapi sudah memaksakan yang maksudnya lebih yang titik fokus olahraga tersebut gitu. Intinya jangan terlalu diforsir, Iya, jangan sakit sih emang. ya, sakit mending banget kalau- belajar dulu santai aja katanya Lokdi kan, jangan yang lebih-lebih pelan-pelan lah olahraga, yang Yang gampang-gampang aja dulu. Olahraganya yang penting niat gitu. Iya. Ya, jangan 80%. Apa Mungkin niatnya nanti ya. Iya, nanti. Nanti ya, Coba ada yang soalnya- aja. Tunggu ada temen lagi tuh. Oke lah. Oke lah, ini kita sekarang langsung lah ya ke firman gitu yang sesuai dengan ajarannya yang di atas gitu. Olahraga itu ada ngaruhnya apa enggak gitu kan. Nah, ternyata nih pada zaman dahulu tuh waktu zamannya Abraham, zamannya si Daud, Salomo dan lain-lain, pokoknya zaman dulu deh. Itu olahraga itu udah terjadi dan olahraga itu terjadi secara alamiah. Jadi kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kita mau makan aja cuman main klek datang. Kalau dulu tuh segala sesuatunya itu dikerjakan dengan tangan dan kaki gitu. Gak ada peralatan yang membantu mereka. Mereka mau jalan ke sana puluhan kilo apa segala macam harus pakai kaki, gak ada kendaraan gitu. Dan ternyata di situ itulah yang menjadi pada zaman itu jadi olahraga secara alamiah. Yang artinya mungkin kalau kita ngeliat tuh kayak aduh ini capek banget ya sampai gini. Tapi ternyata itu untuk zaman dulu olahraga itu jadi olahraga yang alamiah dan sangat baik, cocok untuk tubuh kita gitu biar cepat beradaptasi. Nah jadi di sini juga dibilang hati-hati loh kalau buat kalian, bukan hati-hati sih, bersyukurlah di saat kita disuruh sama orang, teman, orang tua, paling penting untuk kesana kesini dan kita harus jalan kaki. Jadi kita harus bersyukur secara nggak langsung kita udah olahraga ya dan udah memperbaiki gitu. Jadi lumayan istilahnya udah olahraga lah gitu. Sama lah kalau gue di tempat kerja juga gitu sih, kemana-mana harus jalan kaki, nggak ada kendaraan, nggak boleh ada kendaraan di dalam. Jadi ternyata yang awalnya gue pikir jalan kaki itu cuman apa sih Gampang namanya, ya. cuman gampang, tapi ternyata berpengaruh gitu. Nah, dari zaman dulu ternyata itu udah dilakukan. Yes. Nah, zaman sekarang itu olahraga itu udah maju dan sistematis, bahkan sudah menjadi salah satu cabang pengetahuan di zaman sekarang. Nah, tetapi bisa juga olahraga itu menjadi bisa baik, juga bisa jahat di hadapan Tuhan.
Orang-orang banyak bergerak seperti olahraga alami pada zaman dulu itu ternyata juga cukup sehat, sebab olahraga alami ini cukup efektif, apalagi kalau kita tambahi dengan pengetahuan hidup sehat seperti zaman sekarang. Nah teman-teman, kita udah tahu bahwa juga olahraga ini udah dimulai dari zaman para tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu, dan ternyata olahraga ini dapat membantu mereka dalam setiap kegiatan pelayanan mereka. Seperti di Roma 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Untuk para tokoh Alkitab ini telah mempersembahkan tubuh mereka bagi Tuhan sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Dan juga di sini ada 3 alasan kenapa tiga alasan olahraga menurut firman Tuhan. Yang pertama itu untuk kesehatan. Nah, seperti gue bilang tadi ya, olahraga itu nggak perlu kita lebih-lebihkan ya, cukup yang gampang-gampang yang simpel-simpelnya seperti di rumah kita bangun tidur, kita bersih tempat tidur, ya kita nyapu, kita ngepel, bantuin orang tua, itu sudah menjadi satu olahraga bagi tubuh kita, nggak usah yang simpel, nggak usah yang berat-berat. Nah, ditulis juga di dalam Efesus 5 ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ingat, kita harus rawat diri kita sendiri sebelum kita merawat istilahnya membantu orang lain ya. Tuhan sudah membantu kita gitu. Sekarang saatnya kita membantu orang lain, tapi sebelumnya ingat kita bantu dulu diri kita supaya kita lebih fit, lebih kuat menjaga kesehatan tubuh kita agar kita boleh menyebarkan cara kita untuk merawat atau menjaga orang lain. Nah yang kedua nih untuk hobi. Jadi hobi ini jangan sampai kita merugikan rohani kita, terus jangan sampai olahraga ini menjadi hal sesuatu yang mengikat diri kita gitu, dan jangan dijadikan sebagai berhala. Seringkali olahraga ini tuh zaman sekarang jadi suatu hal yang dilebih-lebihin, Ya, betul. kayak harus lebih dari apapun lah. Kalau misalkan mau dapat hidup sehat tuh olahraga nomor 1 banget emang. Tapi tanpa disadari hal itu juga bisa menjadi berhala bagi kita. Kayak misalkan naik gunung misalkan hampir seharian nggak balik-balik, bahaya sih kalau nggak balik sama sekali ya, bahaya. maksudnya naik gunung kembali banget. maksudnya sampai nggak inget waktu gitu kan, naik sepedanya sampai berkilo-kilo, kayak bener-bener waktu yang lain tuh nggak ada gitu selain olahraga. Jadi ada satu ayat di Alkitab yaitu di Keluaran 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain hadapanku." Dari ayat yang simpel ini kita tahu bahwa jangan menjadikan suatu hobi itu berhala atau dilebih-lebihkan. Ya, alasan yang ketiga, berolahraga juga bisa digunakan ketika kita melakukan pertandingan. Ya memang ini nggak semuanya ya. Maksudnya kita belum tentu suka pertandingan, tetapi olahraga juga bisa digunakan dalam pertandingan itu. Dan memelihara kesehatan pun memang perlu. Jadi waktu untuk berolahraga itu harus dipikirkan. Nah biasanya banyak kita yang mikir kalau olahraga itu standarnya itu harus bertanding gitu. Ya, Jadi apalagi standarnya itu kita pasang tinggi banget, gitu kan, kayak tadi Rafli bilang diforsir atau Abi bilang sampai sakit gitu kan, sampai capek. Nah itu kan bahaya gitu. Jadi olahraga itu pun harus ada batasannya gitu. Jangan sampai kita memaksakan diri kita, karena kita baca di 2 Timotius 2:5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi walaupun kita bertanding misalnya dalam pertandingan olahraga, jangan juga kita emosi gitu. Jangan juga kita maunya menang doang, nggak peduli sama lawan Nggak gitu. sportif, Iya. ya. Sampai maki-maki itu kan bahaya juga ya. Apalagi sampai menyakiti gitu kan. Itu nggak boleh lah. Kalau doping gimana? Doping nggak sehat. biar menang. Tapi emang gitu sih, kalau udah bicara pertandingan tuh sulit tuh biasanya. apalagi anak-anak apalagi kaum milenial. iya, udah kaum kayak kita gini sama temen-temen juga bahaya kalau udah bicara pertandingan. Tapi intinya tetap harus sportif sih. Cuman namanya sportif ya, namanya juga masih muda. ya kan, disenggol dikit ya apa gitu kan, tahu udah ya ini berantem. Tapi kalau ngomong soal kayak gitu, pernah nggak berantem gitu? Berantem share dikit. Kalau sering, kalau gue sering banget kok. Kalau waktu pas belum corona ya,
Belum corona gara futsal sih, kebanyakan futsal tuh. Kalau sudah main, tapi bukan guanya yang berantem, bukan guanya, teman gua yang berantem gitu. Kalau sudah main ya main biasa gitu, tapi kalau istilahnya skor sudah beda tipis gitu, udah sama gitu skornya, terus kita golin gitu kan. Udah waktu kecil. Nah, di situ sudah mulai yang tadinya nendang bola sekarang nendang kaki. Serius ya, jadi nggak nendang bola lagi, jadi di situ bolanya, di situ juga kaki gitu. Maksudnya ada kaki di situ, bukan bola dihantam juga di situ. Nah, akhirnya berantem di situ, berantemnya ya jadi memang bagus sih, berarti nggak di tengah lapangan dulu, tunggu keluar dulu, tunggu Tunggu sepi. biar cowok katanya. Itu kalau untuk kaum milenials kayak gitu tuh, biar cowok oke lu ya, oke katanya, tunggu dulu anaknya berantem mau buat celututan di sini gitu ya. Ujung-ujungnya ditenangin sama yang punya lapangan futsalnya gitu. Itu kalau pengalaman gue sih sering banget. Nah, cowok nih gimana kalau cewek? Biasanya ada nggak pengalaman olahraga? Gue belum pernah Lagi dengar lagi gitu. lagi aerobik bareng kan, lagi gini toto nyenggol. Set pukul lu. Apa lo gitu? Main pukul-pukul aja gitu. Itu tangan kanan duluan, lu kiri duluan. Pernah nggak? Aku nggak. Tapi kayaknya yang keras ini nih kan. Taekwondo kan? Taekwondo nih. Oh iya, salah tendang gimana sih? Salah. Yang ditendang pelatihnya. Ngeri banget. Ada nggak salah-salah gitu? Enggak sih, enggak ada. Enggak ada ya. Kurang Berarti aman aja. Aman lah, sasarannya itu udah itu. Itu. Enggak pernah enggak? Tapi selalu tepat sasaran. Ya perut, kepala itu Perut. aja sih. Tapi memang enggak pernah sama sekali ada kayak Sampai berantem emosi enggak Ya, ada. ya. Atau nendang abang lu gitu dulu. Lagi kesel kan? Misalkan Keluar kapan tiba-tiba kepala. Tapi kalau gua soal olahraga, kalau bicara pertandingan, gua pernah lah. Kalau ikut pertandingan pasti pernah, karena dulu pernah ikut SSB kan, sekolah sepak bola. Tapi selama sejauh itu gua aman gitu. Tapi sekarang tuh gua pernah tuh kesel sama satu orang tuh, gua main badminton. Gua kesel tuh. Gua kesel sama satu orang. Jadi gua main nih. Ya gua nggak jago-jago banget, biasa aja, tapi bisa main lah kan gitu. Terus gua main sama teman gua yang istilahnya dia tuh baru banget pegang raket gitu loh. Ya tau lah gimana rasanya gitu kan. Karena kemarin sore. Ya, dan gue pasangan sama dia gitu, main lah, set. Awalnya gue bilang, kita main-main aja. Ternyata temennya gue ini yang biasa-biasa aja ini tuh dia ada temennya yang mainnya lumayan gitu. Duel lah kita sama gua sama teman gue yang ini sama si temannya yang Jago ini kan. Duel kita set. Gue keselnya apa? Gue bukan kesel karena dia teman gue, partner gue ini nggak bisa main. Gue tahu dia nggak bisa main. Gue keselnya apa? Musuh gue disemes-semes dia kan, wah keren, emosi kan gue. Dan yang disemes itu bukan ke gue gitu, disemesnya ke dia gitu kan, kasihan kan sampai kena badan apa segala macam. Gue bilang, lah ini mainnya serius banget gitu kan. Akhirnya kan yang awalnya gue cuma pengen berteman, akhirnya gue terpancing gitu kan. main lagi. Akhirnya gue bilang, oke lah, pokoknya lu main aja lah, pokoknya lu harus bisa gini. Suatu hari nanti lu bakal balas gitu. Akhirnya itu terbalaskan gitu loh, yang teman gue ini yang istilahnya dulu nggak bisa main sama sekali tuh udah bisa main dan udah bisa dikalahin, bisa dikalahin sama dia. Wah, gue salut banget kayak gitu. Jadi kalau katanya ada salah satu komika, kalau kalian tahu, kalau cara membalas dendam ke orang itu jangan balas langsung gitu, balasnya dari dalam biar dia membusuk. Ini bercanda. Bahaya. Intinya kita nggak ada main kontak fisik, ya kita tunjukin ya memang lu bisa gitu. Tapi itu bisa jadi motivasi. Gue juga bisa kayak lu, kasar apa baiknya seperti itu. Cuman yang tadi ya agak Jangan ditiru ya, untuk yang ini. Oke lah ya. Memang kalau bicara olahraga itu luas banget lah. Intinya Banget. adalah kita sama-sama setuju ya bahwa olahraga itu menyehatkan dan tentunya meningkatkan imun tubuh gitu. Jadi buat teman-teman nih semua yang nonton, yang dengar, jangan ragu-ragu olahraga. Ayo kita olahraga sama-sama. Jangan Ada yang lupa. mau perlu teman silakan kontak. Samperin ke Selalu rumahnya. available nih. Butuh teman apa? Jogging ya. Kalau 80% males. tapi Abi butuhnya samsak kayaknya. Benar. Oke, buat teman-teman pokoknya intinya adalah ayo kita olahraga supaya kita biar Ayo. sehat dan imun kita tuh bisa kuat gitu, bisa ngelawan virus-virus yang ada maupun corona apalah itu. Yang penting kita tetap sehat gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang males atau yang bingung mau gimana nih, ada tips dari orang yang kita pasti udah kenal semua. Untuk itu cekidot. Halo teman-teman di TGIF Online Ministry, saya Ade Rai mengucapkan salam kebajikan buat teman-teman kita semua.
teman-teman sekalian, shalom, salam sejahtera buat kita. Saya bersyukur hari ini bisa sedikit berbagi sama teman-teman tentang pola hidup sehat. Ya, baik. Jadi teman-teman, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kita mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, boleh. Di sisi lain kita juga punya pilihan untuk berfokus kepada kebaikan, untuk berfokus manusia. Nah, dalam hal ini yaitu badan kita. Pada dasarnya badan kita begitu sempurnanya, begitu cerdasnya, sehingga makanya ada istilah yang mengatakan tubuh kita bisa menciptakan obat bagi dirinya, juga bisa menciptakan racun bagi dirinya. Ya, tergantung daripada si command center atau persepsi, yaitu cara pandang kita sendiri, ya, yang menjadi nahkoda bagi tubuh kita sendiri. Sehat definisinya sebenarnya ada nuansa yang namanya harmoni, atau ada nuansa yang namanya seimbang. Kenapa? Karena dari kata health means whole, means holy, ya. Jadi artinya menyeluruh, bukan sifatnya reduksi atau pendekatan yang hanya sekedar per body part. Nah, definisi secara umum kalau Institusi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa sehat adalah bukan cuma badan, tapi juga mental, juga sosial dan ekonomi. Begitupun juga bagi saya, membayangkan ibaratnya mobil, ada 4 rodanya, ada roda badan, ada roda pikiran, ada roda emosi, dan ada roda energi. Nah, jadi di situ kita bisa melihat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada badan kita, pada saat itulah terjadilah yang namanya kesehatan tersebut. Ketika kita menciptakan kesenangan pada pikiran kita, yang terjadi kedamaian. Ketika kita menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emovera, atau tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, maka yang terjadi adalah kecintaan. Dan ketika kita menciptakan kesenangan pada life energy kita, yang terjadi kegembiraan. Nah, jadi kalau istilahnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kesenang, ya. Yang menjadi tantangan adalah hari ini kita dalam tanda kutip terpaksa harus sehat. Jadi bukannya senang, tapi dengan susah hati, karena ada sebuah ketakutan dan kekhawatiran kita karena takut terjangkit, nanti sakit, nanti bisa mati katanya. Nah, jadi artinya di sini sebuah fondasi yang rapuh untuk mau mendapatkan sehat, tapi fondasi tersebut adalah fondasi ketakutan dan kecemasan. Bukan sebaliknya, fondasinya adalah sebuah pemahaman betapa nikmatnya kalau kita sehat. Semakin kita sehat, semakin kita bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, berbicara yang namanya penyakit infeksi, ya, seperti misalnya kuman, bakteri, virus, dan sebagainya, sesungguhnya masuk di dalam yang namanya, kalau berbicara berbagai toxicity itu yang dikenal, ada mungkin disebabkan keracunan itu karena mungkin heavy metal, polutan, mungkin karena energetik, mungkin karena mental, dan sebagainya. Nah, kalau patogen itu masuk dalam kategori yang dikenal dengan yang namanya oportunis. Oportunis dari katanya yaitu pengambil kesempatan. Dia akan mengambil kesempatan untuk bereplikasi kalau apa? Kalau dia diberikan kesempatan kepada diberikan kesempatan oleh tuan rumah yang ramah kepadanya. Nah, tuan rumah yang ramah kepadanya adalah yaitu ulah perilaku manusia atau badannya kita yang punya pola hidup yang tidak sehat. Kebalikannya, kita menjadi tuan rumah yang buruk baginya kalau ulah perilaku badannya kita pola hidupnya sehat, maka kita menjadi tuan rumah yang buruk. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, sekali lagi, jadi terlepas daripada sebagian besar mayoritas kesakitan itu disebabkan karena ulah perilaku kita, hampir 85%, apalagi kalau teman-teman lihat klaim daripada asuransi sosial, ya, juga asuransi komersial juga, hampir sebagian besar ada berbagai penyakit-penyakit yang dikenal dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, itu karena ulah perilaku kita. Nah, penyakit infeksi pun sebenarnya terlepas daripada mungkin kita anggap itu di luar kuasa kita, tapi sesungguhnya kuasa kita itu tetap masih hadir di sana, yaitu adalah ketika kita memberikan kesempatan kepada si kesakitannya, dalam hal ini yaitu adalah si kumannya itu, untuk tumbuh dan berkembang. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa ini sebenarnya informasi ini membesarkan hati kita. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau seandainya saya merubah ulah perilaku saya lebih sehat, musim infeksi ini saya jadikan, saya petik hikmah, saya ambil hikmahnya untuk saya bilang bahwa iya ya benar, selama ini saya
menyepelekan atau sewenang-wenang terhadap kesehatan saya. Mungkin saat yang tepat hari ini saya coba mulai merubah, mumpung belum terlambat. Betul ya teman-teman sekalian. Jadi ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi ketika dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah ya, seperti hari ini ya. Jadi udah mahal mesti bayar, susah belum tentu sembuh. Jadi mumpung masih punya kesehatan, kenapa nggak kita jaga? Sehat bukan tujuan teman-teman sekalian, tapi sehat adalah sebuah syarat. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan sederhana sekali. Ya, mulai mengatur pola gerak kita, ya, aktivitas kita, ya, mulai dari gerak badan, gerak nafas, gerak pikiran, ya. Juga badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Makanya yang kita masukkan ke dalam mulut kita harus perhatikan. Mulai dari 1 sumbernya, mungkin 2 penyajiannya, mungkin 3 jadwalnya, timingnya, dan yang keempat adalah jumlahnya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kita, latar belakang kita, situasi kita ya. Tapi kebanyakan sebagian besar dari kita adalah apa? Tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Kebanyakan dari kita apa? Makannya kebanyakan gitu ya, terutama konsumsi makronutrisi yang dikenal namanya karbohidrat, yang akhirnya dalam prosesnya karena kelebihan akhirnya disimpan di dalam sel lemak, dan itu yang menjadi cerminan berbagai penyakit degeneratif yang hadir. Makanya tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, darahnya kental, dan berbagai penyakit-penyakit yang populer disebabkan karena ulah perilaku kita, mulai dari pola makan dan juga kita tidak melakukan aktivitas gerak. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk di kesempatan hari ini kita melihat begitu banyak ya kesedihan yang kita alami karena masalah kesehatan yang disebabkan karena ketidakpedulian kita untuk mau belajar tentang sehat. Berbeda dengan belajar tentang keuangan, semuanya mau belajar. Tapi belajar tentang sehat kenapa tidak mau? Karena kita sewenang-wenang. Tubuh kita begitu kuatnya ya. Kita hari ini pola makan kita sembarangan, olahraga enggak, merokok masih, kadang kita minum alkohol dan sebagainya, tapi badannya masih sehat tuh ya gitu. Nah tapi sekali lagi teman-teman sekalian, mumpung masih sehat, kenapa nggak kita jaga ya? Jadi tidak ada kata terlambat. Usia kapan untuk kita memulai aktivitas olahraga? Usia sekarang. Usia kapan untuk mengatur pola makan? Usia sekarang. Usia kapan untuk merubah ulah perilaku atau pola hidup kita menjadi lebih sehat dari sebelumnya? Yaitu adalah sekarang. Tidak ada kata terlambat. Yuk teman-teman, kita mengedukasi diri kita, belajar tentang bagaimana caranya kita mendapatkan apa yang kita mau. Bukan sibuk berlari daripada sebuah kesakitan, kenapa sakit ini, kenapa sakit itu. Tidak perlu belajar yang namanya, kalau istilahnya, sibuk menganalisa kegelapan, ingin mendapatkan penerangan, tidak akan terjadi. Sibuk menganalisa kebodohan, ingin mendapatkan kecerdasan, tidak akan pernah terjadi. Dan sibuk menganalisa kesakitan, ingin mendapatkan kesehatan, tidak pernah terjadi. Intrapersonal komunikasi, swadaya, self study. Kita tanya sama diri kita pertanyaan yang akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Saya maunya sehat. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat saya sehat? Buat teman-teman, dari pertanyaan dan jawaban itu akhirnya terjadi yang namanya tanya jawab sampai tercipta nanti sebuah yang namanya motivasi bagi kita. Oh, ternyata saya harus melakukan hal ini. Dan ketika kita eksekusikan niatan kita, ya tentunya kesehatanlah yang nanti akan menjadi bunganya. Sehat adalah akumulasi. Sehat adalah konsekuensi daripada akumulasi ulah perilaku kita. Dalam hal ini yaitu investasi perilaku kita. Begitupun dengan sebaliknya, sakit adalah sebuah konsekuensi karena ulah perilaku kita juga. Jadi, mumpung masih sehat, yuk kita jaga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas tipsnya dari Om Adere. Ya kalau kita tahu umurnya, kita lihat badannya kayaknya nggak mungkin banget. Jadi keren banget tipsnya Om. Makasih banyak. Semoga semuanya ini membuat teman kita semakin semangat yang mendengar untuk berolahraga. Jadi sebagai penutup, kita baca di 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi, Nah, pokoknya buat teman-teman intinya jangan malas olahraga, ayo kita olahraga. Semangat, guys. Ya intinya kita
harus olahraga lah. Ayo. Itulah Ayo. pembahasan kita Ayo. kali ini soal olahraga. Intinya jangan 80-20 ya. Harus 100%. Oke? Untuk itu buat teman-teman sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya di TGIF Online Ministry. Bye bye. Bye.